Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanif dari kelas 3 D3 Elektronika A NRP 11031911012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari standar internasional dan keselamatan kerja mengenai aplikasi keselamatan dan kesehatan kerja pada lift. Latar belakang. Bangunan atau gedung yang tinggi umumnya memiliki banyak lantai. Oleh karena itu, diperlukan sarana angkut atau transportasi yang aman dan nyaman untuk manusia atau barang untuk berpindah secara vertikal. Lift adalah salah satu alat bantu dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk mempermudah aktivitas manusia yang rutinitasnya lebih sering berada di dalam gedung-gedung bertingkat. Untuk menunjang keselamatan bagi penggunanya, perencanaan dalam pembuatan lift harus dilakukan oleh pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari masalah ataupun kerugian bagi penggunanya, maka perlu dilakukan perawatan yang benar dan dilakukan secara berkala. Pengertian lift atau elevator. Lift atau elevator adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi. Keberadaan lift ini adalah sebagai pengganti fungsi daripada tangga dalam mencapai tiap-tiap lantai berikutnya pada suatu gedung bertingkat. Landasan hukum ketiga pada lift. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Persyaratan Keselamatan Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 3 Menteri Tahun 1978 tentang penunjukan kewenangan ahli K3. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 3 Menteri Tahun 1995 tentang syarat-syarat penunjukan perusahaan jasa K3 atau BJK3. Yang kelima, Peraturan Menteri Nomor 3 Menteri Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan kecelakaan kerja. Yang keenam, Peraturan Menteri Nomor 3 Menteri Tahun 1999 tentang syarat-syarat keselamatan lift mengangkut orang dan barang. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Nomor 407 BW Tahun 1999 tentang persyaratan teknisi lift. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Nomor 6 Menteri Tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator. Syarat dan regulasi K3 pada lift. Perencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Menteri Tahun 1999 pada bab 3 pasal 24 ayat 2 dan 4. Pada tahap ini, pengawasan dilakukan pada saat penyerahan gambar rencana lift. Syarat dan regulasi ini lebih ditekankan pada fungsi dan kegunaan lift sesuai perhitungan traffic analysis, yaitu perhitungan jumlah, kapasitas, dan kecepatan lift dalam suatu gedung dan disesuaikan dengan jumlah populasi pengguna. Pemasangan dilakukan perusahaan yang memiliki surat izin. Kemudian pengoperasian dikelola dan diawasi teknisi dengan surat izin operasi. Pemeliharaan ini dibutuhkan teknisi dengan pengalaman dan tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian, risiko bahaya dalam penggunaan lift. Yang pertama adalah sengatan listrik. Penyebabnya, lift tidak memiliki sistem isolasi sehingga berpotensi menimbulkan sengatan listrik. Yang kedua adalah beban yang berlebih. Beban yang berlebih dapat membuat mesin roboh atau belt menjadi putus. Kemudian yang ketiga adalah malfungsi alat. Ini terjadi karena suplai daya, kegagalan rem, dan lain-lain. Dan penyebabnya adalah kurang pengawasan dan pemeliharaan secara berkala. Kemudian yang keempat adalah human error. Pengguna tidak memperhatikan instruksi yang ada dalam lift. Kemudian safety device pada lift. Yang pertama adalah governor atau emergency brake. Governor merupakan alat untuk mengatur kecepatan lift. Cara kerjanya adalah dengan merubah kecepatan putar dari governor menjadi gaya yang dapat menghentikan putaran governor. Ketika kecepatan lift melebihi kecepatan tertentu, yakni 15-20% di atas kecepatan normalnya, maka gaya sentrifugalnya cukup untuk membuat governor mengunci. Kemudian Automatic Rescue Device atau ARD.
merupakan komponen opsional yang berfungsi apabila sumber listrik dari PLN mati dan lift berhenti di sembarang lantai. Pada dasarnya, alat ini untuk menyimpan daya listrik dan kontrol digunakan untuk menggerakkan lift ke lantai terdekat dan membuka pintunya. Karena tujuannya darurat, maka hanya dapat digunakan sekali hingga lampu menyala kembali. Kemudian overload sensor. Alat ini akan mendeteksi berat ideal dari kapasitas angkut lift. Sensor ini akan berbunyi bila keadaan di dalam lift sudah melebihi ban yang ditetapkan. Kemudian safety block atau damper merupakan alat yang mampu menahan ketika kabin atau kereta lift jatuh dalam keadaan darurat. Alat ini dipasang di bagian paling bawah dari ruang luncur, berfungsi untuk mengurangi dampak dari benturan ketika lift terjatuh. Kemudian switch pintu merupakan sensor yang mendeteksi gerakan. Alat ini diletakkan di depan pintu lift yang bertujuan agar tidak terjadi wear tension, tidak terjadi kecelakaan seperti terjepit pintu lift dan lain-lain. Kemudian wire tension safety adalah alat yang paling penting pada lift karena mampu mendeteksi ketegangan dari tali penyangganya. Apabila tali tersebut mengalami perenggangan, maka sensor akan langsung mendeteksi dan akan mematikan sistem dan langsung memberikan sinyal tanda error pada display yang ada dalam lift. Kemudian berikut adalah kasus kecelakaan kerja akibat lift. Yang pertama adalah jatuhnya lift yang menewaskan 4 pekerja di Rumah Sakit Unisma Malang. Yang kedua adalah lift jatuh di pabrik Kongguan di Cibinong, menyebabkan 1 orang pekerja tewas. Analisa dan pembahasan. Pada kasus yang pertama, lift jatuh menewaskan 4 pekerja. Ini lokasinya terjadi di Rumah Sakit Islam Unisma Malang, terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September tahun 2020. Penyebabnya adalah human error atau kesalahan manusia. Kelalaian dari para pekerja karena adanya indikasi menyalahgunakan lift rakitan muatan barang tersebut untuk muatan orang. Lift dinaiki oleh 11 pekerja, padahal kapasitas hanya 5 orang, menyebabkan sling tali lift putus sehingga lift jatuh dari lantai 4 di ketinggian 20 meter. Kemudian kasus yang kedua, lift jatuh di pabrik Kongguan. Lokasinya adalah pabrik Kongguan di Cibinong. Kemudian waktunya adalah tanggal 7 Maret tahun 2018 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya adalah human error. Tali lift putus akibat lift khusus untuk barang dinaiki oleh seorang pekerja, sehingga lift terjatuh dari lantai 2 dan pekerja tertimpa tumpukan kardus. Seorang pekerja mengalami luka berat hingga tewas di rumah sakit. Saran. Perusahaan melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi dan kelayakan lift hingga dapat dipastikan berfungsi dengan baik. Lift diberikan tanda untuk mengangkut manusia atau barang pada lift khusus barang. Lift dilengkapi dengan informasi kapasitas dan berat maksimum yang dapat diakomodasi. Lift memiliki early warning system seperti peringatan untuk mendahulukan penumpang yang akan keluar dan jangan paksakan jika lift sudah penuh. Pada kesimpulan, dengan implementasi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja ketika di lift, maka penggunaan alat transportasi lift menjadi aman, nyaman, dan selamat serta terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Pengawasan lift pada dasarnya mengawasi pelaksanaan syarat-syarat K3, baik secara administratif, ketentuan teknik, dan disesuaikan dengan standar yang berlaku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.